Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope all of you still in a good condition. Students, today we will study about procedure tags. Yesterday I have made a video with the title is how to make ice juice, and today we will discuss about that video again. Okay, students, today we will study about text procedure, but it's about the important components of text procedure. The first is generic structure, and the second is language features, and the last is communicative purpose. Okay, students, let's study from the first. The first is about generic structure. Generic structure, jika kita bahasa Indonesiakan, adalah pola atau alur yang disajikan dalam sebuah pemetaan gagasan atau informasi yang ada dalam sebuah teks. Dalam text procedure ada 3 generic structure, atau dalam text procedure generic structure-nya ada 3. Yang pertama adalah goal, atau biasa disebut dengan aim. Goal atau aim ini berarti tentang tujuan. Dalam banyak teks, aim atau goal ini pun juga berfungsi sebagai judul dari text procedure itu sendiri. Nah, ketika kita review dari video saya yang terdahulu, bahwa text procedure yang saya buat pada teks kemarin itu adalah how to make a juice. Itu adalah goalnya, atau kalau di situ kemarin saya tuliskan sebagai making juice. Making juice itu adalah sebagai goalnya atau tujuannya atau judul dari text procedure tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang materials. Materials artinya bisa bahan-bahan atau bisa alat-alat yang digunakan. Cuman kebanyakan kalau dalam membuat produk atau membuat sesuatu atau makanan ataupun minuman, material ini dituliskan hanya pada bahan-bahan yang dibutuhkan saja. Nah, dalam video kemarin bahan-bahannya adalah yang pertama dragon fruit, kemudian water, syrup, milk, and ice. Itu adalah materials yang dibutuhkan dalam membuat ice juice sesuai dengan video yang kita pelajari kemarin. Kemudian yang ketiga, ini adalah steps. Steps ini kalau kita artikan adalah sebagai langkah atau tahapan bagaimana cara kita membuat sesuatu. Dalam teks yang kemarin, making ice juice itu, untuk yang stepsnya ini terdiri dari 12 langkah, ya, dimulai dari yang step yang pertama yaitu peel the dragon fruit atau kupas dari buah naga itu, hingga sampai selanjutnya, hingga sampai yang terakhir yaitu pada akhirnya atau finally the ice juice is ready to be served. Akhirnya juice siap untuk disajikan. Okay, students, it's about generic structure. Itu adalah generic structure dari text procedure. Okay, yang kedua adalah tentang language features. Yang pertama, bahwa text procedure itu harus dimulai dengan menggunakan verb 1 atau biasa kita sebut dengan using imperative sentence atau action verb. Jadi dimulai dari sama hingga step-step yang selanjutnya, maka tahapan-tahapan atau step-step dalam text procedure itu selalu dimulai dari verb 1 atau kalimat perintah, ya. Sekarang kita review video yang kemarin. Di langkah pertama, ya, di langkah pertama berbunyi first peel the dragon fruit. Pertama,
kupas, ada kata kupas atau peel. Ini juga menunjukkan kata perintah atau verb 1. Kemudian langkah yang kedua, then cut the dragon fruit into small pieces. Di sini ada kata cut. Cut yang artinya adalah potong. Potonglah buah naga itu menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian dilanjutkan step yang berikutnya. Next, put in the fruits into the juicer. Kemudian put in. Put in ini adalah masukkan. Masukkan pun juga kata kerja atau kata perintah. Masukkan buah naga yang sudah dipotong itu ke dalam juicer atau ke dalam blender. Kemudian step yang berikutnya, after that, add some syrup. Setelah itu, add, tambahkan. Tambahkan sirup. Add, ini pun juga kata kerja. Berikutnya, next, add some water. Kemudian, tambahkan atau add lagi, tambahkan air. Add juga merupakan kata kerja. Berikutnya, then close the lid of the blender atau juicer. Then close ya, berikutnya ada close. Close ini pun juga merupakan kata kerja atau kata perintah atau action verb yang artinya meminta kita untuk menutup penutup dari juicer itu. Dilanjutkan berikutnya. Next, turn on the juicer and wait about 30 seconds. Kemudian nyalakan atau hidupkan juicernya. Ada kata turn on, nyalakan. Ini pun juga kata perintah atau merupakan verb 1. Kemudian dilanjutkan. After that, turn off the juicer. Setelah itu, matikan juicernya. Matikan. Matikan juga merupakan kata perintah. Berikutnya, next, open the lid of the juicer. Yang artinya di sini ada kata open ya, open, buka. Bukalah penutup juicernya. Kemudian dilanjutkan berikutnya, pour the juice into the glass. Tuangkan, ada kata pour ya, tuangkan. Tuangkan ini pun juga merupakan action verb atau kata perintah. Kemudian dilanjutkan berikutnya, after that, add some milk and ice. Add yang artinya adalah tambahkan. Kita pun juga diperintah untuk menambahkan susu dan juga es. Ya, itu adalah step-step yang ada dalam teks kita terdahulu. Ada sekitar 12 step ya ketika kita membuat teks tersebut. Okay students, let's continue our study. Language feature yang kedua adalah conjunction. Seperti yang kita ketahui, conjunction ini adalah kata sambung. Dalam video yang terdahulu ada sekitar 11 sampai 12 kata sambung yang kita pakai. Misalnya di step yang pertama ada kata first yang artinya pertama. Kemudian disusul yang berikutnya ada next, ada then, ada after that, sampai yang terakhir yaitu finally. Itu adalah merupakan conjunction yang dipakai dalam text procedure, utamanya adalah pada video saya yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, ini yang kita bahas adalah tentang communicative purpose. Tujuan komunikatif daripada text procedure adalah to tell us how to do something, atau memerintahkan pada kita atau menginformasikan pada kita, memberitahukan pada kita bagaimana cara membuat sesuatu. Ini adalah khususnya pada saat kita membuat produk, baik itu makanan ataupun minuman. Tapi belakangan text procedure ini lebih mengarah pada manual atau bagaimana cara melakukan sesuatu, atau bagaimana cara merangkai sesuatu, atau bagaimana cara membuat sesuatu yang biasanya ini tidak merupakan makanan. Jadi untuk yang kedua, selain to tell us how to do something, untuk communicative purpose daripada text procedure ini adalah to give guidance ya, to give guidance, memberikan kepada kita cara, guide atau guidance, mengajari kita
step by step, langkah demi langkah, how to make something atau how to do something. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Sebetulnya hampir sama saja, tapi untuk yang pertama tadi biasanya lebih ke arah membuat produk makanan ataupun minuman. Tapi kalau yang kedua ini lebih ke arah manual ya. Kita diarahkan ketika kita merangkai sesuatu atau membuat sesuatu itu, dimulai dari step yang pertama yang seperti apa, kedua seperti apa. Oke, silahkan kalian simak terus. Setelah ini akan ada tugas bagi kalian. I think that's all for now. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.